harus kita perhatikan. To leave a legacy. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan catatan-catatan apa yang dilakukannya dalam hidup. Waktu dia menjadi gubernur, kamu ini IPDN, ini calon gubernur, calon bupati, calon saya. Waktu dia jadi gubernur, top itu Jawa Barat dipimpinnya, top itu Sumatera Utara dipimpinnya, hebat dia. Waktu dia ke Kanwil, mantap. Ada legacy yang ditinggalkan. Dan saudara-saudara juga, kita semua meninggalkan sebuah legacy untuk bangsa dan negara ini, merawat bangsa yang besar ini untuk menjemput Indonesia emas. Tapi saya percaya mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia harus kita percaya bahwa kita akan mampu menjadi salah satu negara besar kelima, at least 10, Big 10, tapi kita harus berasa kelima tahun 2045. Yang ada sekarang sudah menjadi menjadi prerequisites, menjadi landasan yang bisa kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas itu. Dan kalian, adik-adik saya, para mahasiswa yang muda-muda, kalianlah nanti yang akan menjemput itu. Terima kasih Pak Prof, Pak Menteri sudah membekali kami dengan banyak hal, tapi saya tertarik tadi dengan 3 kriteria untuk menjadi manusia unggul. Yang pertama intelek, lalu energik, dan kemudian integriti. Dan saya kira juga sangat menarik ya untuk kita melakukan 4 hal ya, to live, to love, to learn, to leave legacy. Saya kira itu perlu kita pegang bersama, dan saya kira itu akan menjadi suatu pelajaran menarik buat saya. Saya ingat bahwa gereja pernah mengintroduksi suatu perkembangan yang disebut Age of Enlightenment, zaman pencerahan. Karena abad 16, gereja-gereja sangat berperan sehingga di Eropa muncul 60 university yang sangat terkenal, melahirkan para pemikir yang handal. Tetapi begini, ketika pencerahan terjadi, yang sangat disayangkan, orang lalu menolak Tuhan. Padahal kepandaiannya itu dari Tuhan, lalu menolak Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, berpikirlah yang membuat kita lalu kemudian menjadi baik dan seterusnya. Nah, saya kira itu menjadi masalah dan harus kita pikirkan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa gereja harus terus mengintroduksi perkembangan itu. Jadi kalau nanti kita mau menjemput suatu Indonesia emas, gereja harus berperan. Hanya sayang gereja-gereja pada masa kini terlalu menjauhi rasionalitas, ya, terlalu irasional. Jadi saya mohon Pak Menteri mencoba memberikan penegasan ya dari pengalaman tentang bagaimana gereja ini harus melakukan langkah-langkahnya. Walaupun sebenarnya ada diskusi-diskusi tentang hal itu, tapi saya kira dari pengalaman Prof atau Pak Menteri yang sangat luas itu, kira-kira bolehlah memberikan sesuatu. Karena walaupun dikatakan tadi segala sesuatu sekarang adalah digital begitu ya, tadi Pak Prof mengatakan, tapi gereja-gereja kok gagap di digital ya, bagaimana dia akan mengusung suatu kehidupan di era yang mendukung gen Z ataupun gen Y itu, dia sendiri gagap begitu ya, dia sendiri sulit untuk melangkah lebih jauh ke situ. Apalagi sekarang kan kita sudah berbicara atau di mana-mana sudah ada pelayanan yang disebut chat GPT begitu ya. Saya kira kita harus siap ya untuk masuk ke era itu. Yang terakhir, Pak Prof mungkin boleh memberikan kami resep begitu ya, sebagai anak kampung, saya juga dari kampung, bagaimana lalu kemudian berkiprah. Saya menutup begini, mungkin ini perlu ya, untuk menjadi unggul kita harus punya kepedulian kepada orang lain. Sebuah istilah Latin berkata, sedare dolorum ovus divinum est. Meringankan penderitaan orang lain adalah pekerjaan ilahi. Saya kira kalau kita mampu merenungkan ini, saya kira kita akan tahu untuk melakukan apa yang terbaik, dan disitulah, dalam proses itulah kita menjadi manusia unggul. Demikian Pak Menteri, demikian Pak Moderator, terima kasih.